Ya pemirsa, sejumlah sekolah sudah melaksanakan sekolah tatap muka meskipun terbatas, ada yang 2 kali seminggu, ada yang lebih, ada yang 2 jam setiap kali pertemuan, ada juga yang lebih. Nah, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lantas bagaimana bentuk evaluasinya. Benarkah bahwa lingkungan sekolah saat ini sudah kondusif dan sudah sangat aman untuk siswa bersekolah, apalagi kebutuhan untuk bersekolah tatap muka karena kekhawatiran akan learning loss yang terjadi karena anak-anak sudah terlalu lama sekolah dengan cara online. Itu akan saya bahas di malam hari ini, sudah tersambung dengan sejumlah narasumber saya lewat sambungan Zoom. Bapak Toto Amin Sufianto yang merupakan pakar pendidikan Universitas Paramadina. Pak Toto, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah melihat Ibu Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek. Nanti saya akan sapa Ibu Sri. Tapi mungkin saya ke Pak Toto dulu nih. Pak Toto, kita sudah melaksanakan sekolah tatap muka untuk sejumlah sekolah. Nah ini bagaimana Pak kalau melihatnya? Sudah baik untuk dilanjutkan karena ada sekolah memang juga masih uji coba ya Pak ya. Masih melihat faktor resiko, keberhasilan dan lain-lain. Ini bagaimana Pak Toto melihatnya? Ya, memang pembukaan sekolah ini memang disambut antusias oleh anak-anak ya, terutama ketika kita mengamati pertama kali dibuka bulan Mei kemarin sebelum ada lonjakan lagi, itu sangat antusias anak-anak. Nah, memang yang harus dijaga adalah jangan sampai sekolah ini menjadi klaster baru. Jadi ini yang benar-benar dijaga. Meskipun sebenarnya PTM terbatas ini sangat terbatas gitu ya, enggak sama dengan PTM yang kita bayangkan gitu ya. Tetapi paling tidak ini menjadi latihan lah buat sekolah, buat anak-anak, buat guru untuk mulai pembelajaran tatap muka yang setelah pandemi gitu. Jadi latihan gitu. Ya mungkin sekarang saya tanya kepada Ibu Sri. Ibu Sri, sudah melihat atau mendengar suara saya dengan jelas? Mendengar Mbak Caca. Ya. Mbak Sri, Ibu Sri, kalaulah kita lihat bahwa setiap sekolah yang melaksanakan PTM ini akan membentuk gugus-gugus kecil atau Satgas COVID-19 di lingkungan sekolah. Nah ini bagaimana evaluasinya? Sudah cukup cakap atau baikkah kerja mereka Bu? Ya, terima kasih Mbak Caca. Selamat malam para pemirsa TV One dimanapun berada. Terkait dengan pembelajaran tatap muka yang saat ini sedang dilakukan kembali setelah kita melewati badai COVID yang belakangan ini terjadi. Dari data yang kami miliki Mbak, per tanggal 8 September memang untuk daerah yang memang boleh membuka pembelajaran tatap muka terbatas adalah daerah yang sudah pada level 1, 2, dan 3. Ini baru terjadi beberapa minggu ini, tentunya setelah instruksi Presiden disampaikan untuk segera melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun sekali lagi, kebahagiaan peserta didik, orang tua, dan masyarakat terkait dengan dibukanya kembali sekolah, tetap sekolah harus memperhatikan prosedur sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bersama tentang pembukaan sekolah atau PTM tersebut. Dari praktek PTM terbatas ini memang kami menekankan prioritas terhadap sehat dan keselamatan seluruh warga sekolah, peserta didik, orang tua maupun warga sekitar sekolah. Dan tentunya Satgas COVID tingkat kabupaten sudah terbentuk dan sudah melakukan pengawalan persiapan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Namun Satgas COVID di level sekolah ini tetap harus disiapkan. Satgas COVID di sekolah yang juga merupakan elemen dari UKS, wakil orang tua, komite sekolah, dan perwakilan yang ditunjuk dari kesehatan setempat, tentunya harus mengawal betul pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, terutama terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi memang pengawasan secara seksama dan harus terus-menerus, justru pada saat praktek ini harus diperhatikan dan dilaksanakan betul. Sehingga sekolah tidak terkonfirmasi apalagi menjadi klaster COVID-19. Terkait sudah optimal atau belum, nah tentunya kami saat ini masih melakukan sekolah-sekolah khususnya
masih melakukan uji coba. Atau bahkan di beberapa daerah itu belum melaksanakan PTM itu sendiri, Mbak. Jadi ini masih masa transisi dan wilayah-wilayah sekolah untuk diizinkan atau tidak oleh kepala daerah tentunya ini masih dalam tahap evaluasi dianggap siap atau tidak mulai dari status level COVID maupun dari kesiapan sekolah itu sendiri. Banyak hal yang harus dipenuhi, banyak hal yang harus disiapkan, semua harus melalui kehati-hatian sekolah. Seperti itu, Mbak. Baik, mungkin saya ke Pak Toto. Pak Toto, jadi banyak orang tua yang merasa dilema ya Pak ya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah secara tatap muka. Karena mungkin ingin lihat terlebih dahulu ini kerja dari Satgas atau kronologis membuat sekolah aman di tengah pandemi ini seperti apa. Tapi juga dilema karena ada learning loss yang kemudian mungkin terjadi, anak terlalu lama belajar di rumah. Nah, kalau dihadapkan dengan dilema ini, baiknya orang tua harus beratnya kemana ini, Pak Toto? Sekolahkan saja tatap muka, percaya dengan tim Satgas yang memang sudah baik ini terbentuk? Jadi saya pikir orang tua harus melihat ya, mengamati anak-anaknya ya masing-masing, bagaimana tipe pembelajar seperti apa mereka itu. Jadi kalau dilihat Ananda ini rupanya pembelajar yang harus misalnya lebih condong ke PTM, saya kira kita sebagai orang tua bisa mengambil risiko, nggak apa-apa, yang penting protokol kesehatan dijaga dengan baik, izinkan Ananda untuk sekolah. Tetapi kalau ada juga anak-anak yang misalnya modalnya dia bisa belajar dari jarak jauh ya, belajar di rumah, lebih senang seperti itu. Nah itu mungkin orang tua bisa lebih lebih menahan diri untuk memberi izin anaknya untuk sekolah. Jadi harus diamati dulu anaknya gitu. Iya, sesaat lagi nanti saya tanya kepada Ibu Sri bagaimana kemudian dari pemerintah untuk menjamin atau mungkin membuat PTM ini berhasil, ataukah mungkin ini ditambah jam belajarnya dan ini kemudian membuat orang tua tak ragu lagi menyekolahkan anaknya secara tatap muka. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan kembali saya bertanya kepada Ibu Sri. Ibu Sri, bagaimana dari Kemendikbudristek ini memastikan agar PTM terbatas ini berhasil, mulai dari mengawasi yang pakai masker, yang masih suka kerumunan, ini bagaimana Bu? Ya, Mbak Caca, kalau bagaimana pemerintah harus memastikan, artinya bahwa pemerintah, pusat maupun daerah tentunya memprioritaskan pembelajaran tatap muka ini harus dilaksanakan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua. Dan bagaimana prakteknya tentunya harus dimulai dengan mempersiapkan satuan pendidikan. Karena satuan pendidikan ini harus dibuka, wajib dibuka fasilitas layanan pembelajaran tatap muka, dan yang wajib adalah sekolah harus mempersiapkan daftar periksa, dan kawan-kawan guru, tenaga pendidikan sudah harus mendapatkan vaksin. Untuk itu pemerintah juga sekarang sedang mendorong supaya vaksin kepada tenaga pendidik ini segera bisa dituntaskan. Nah, kemudian terkait dengan sekolah supaya aman nyaman, ini harus ada kerjasama semua pihak, supaya sekolah tersebut betul-betul memberikan tempat yang nyaman. Bahkan sekolah ini sekarang menjadi tempat penghidupan. Bagaimana orang tua betul-betul paham bahwa sekolah ini, PTM ini merupakan opsi terhadap sudah cukup lamanya belajar dari rumah dengan berbagai persoalan belajar dari rumah tersebut, mulai terjadinya kekhawatiran learning loss, kemunduran karakter dan kedisiplinan anak, dan faktor-faktor lain yang ditimbulkan dengan lamanya anak-anak kita belajar dari rumah. Dan PTM terbatas ini dilaksanakan di masa pandemi betul-betul dalam kondisi terbatas. Jam sekolahnya dibatasi, jumlah siswanya dibatasi, kemudian ruang geraknya dibatasi, jam belajarnya pun dibatasi. Ini orang tua harus paham betul. Dan orang tua merupakan penentu apakah putra-putrinya bisa
belajar di sekolah atau tidak, tentunya ini semua berdasarkan izin dari orang tua. Orang tua yang sudah mengizinkan putra-putrinya ke sekolah, tentunya bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Tapi orang tua yang belum mengizinkan putra-putrinya sekolah, tetap harus belajar dari rumah. Orang tua harus konsekuen dengan keputusannya. Tetap harus mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Ibu Sri. Kemudian, ya. Jikalau Bagaimana, Mbak? ada penemuan kasus, SOP yang dipersiapkan oleh Kemendikbudristek ini seperti apa? Karena banyak cara yang dilakukan sekolah ya, ada melockdown terlebih dahulu dan lain-lain. Bagaimana, Bu? Jika terjadi kasus atau terkonfirmasi ada peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas terkonfirmasi memiliki gejala COVID, maka putra didik tersebut harus diisolasi. Harus sekolah dengan Satgas COVID sekolah ini harus punya kerjasama dengan fasilitas layanan terdekat. Sehingga yang terkonfirmasi tersebut harus segera mendapatkan pelayanan. Dan sekolah juga harus dilakukan testing, tracing yang di bawah koordinator Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat. Satgas COVID Kabupaten. Sekolah juga harus ditutup untuk beberapa hari lamanya sampai kondisi dinyatakan aman kembali dan sekolah harus mempersiapkan prosedur dari awal lagi. Awal lagi itu artinya daftar periksa disiapkan kembali. Dan tentunya komunikasi, Mbak, antara pihak sekolah dan orang tua ini harus betul-betul terbangun baik komunikasinya dan sekolah harus meyakinkan kepada orang tua. Karena pengawasan implementasi PTM di sekolah ini tidak lepas dari peran orang tua dan masyarakat yang terwakili dalam Satgas COVID level sekolah. Betul-betul Satgas COVID level sekolah ini harus menjalankan tugasnya. Baik, mungkin terakhir saya ke Pak Toto. Pak Toto, apa saran yang bisa Bapak sampaikan bahwa sekolah tatap muka di tengah kondisi pandemi ini tidak mudah bagi penyelenggara harus mempersiapkan prosedur yang sedemikian banyaknya. Terkadang memang harus butuh bantuan yang luar biasa juga dari orang tua ya Pak Toto ya, bagaimana? Ya, jadi penyelenggaraan PTM terbatas ini menjadi saya sebut latihan tadi karena penyelenggaraan PTM terbatas berdasarkan protokol kesehatan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Jadi apakah dana BOS cukup? Ada yang bilang cukup, ada yang tidak. Jadi artinya kondisi-kondisi di lapangan antara sekolah swasta dan negeri, sekolah umum dan madrasah, semuanya itu harus dipertimbangkan. Pertama dari segi sarana prasarana, karena itu berbeda dengan ketika normal gitu ya. Dan yang kedua adalah yang juga penting adalah kompetensi guru dalam menyelenggarakan pendidikan campuran ya, atau hybrid learning. Itu memerlukan kompetensi tambahan lagi dari guru agar bisa memanfaatkan teknologi digital. Jadi tantangan dua ini yang menurut saya paling besar. Yang ketiga tentu aspek psikologi ya. Jadi kita sudah lama tidak sekolah anak-anak ini, kemudian tiba-tiba harus sekolah dan dengan kondisi yang serba cemas ya, nervous gitu ya, disiplin harus begini, harus gitu. Jadi menjadi tidak fun lagi sekolah itu. Jadi dipikirkan jangan terlalu fokus ke kesehatan, harus disiplin, tapi terapkanlah disiplin dengan pendekatan yang fun buat anak-anak gitu. Baik. Ya, saya kira guru tahu. Baik, terima kasih Pak Toto Amin Sufianto, pakar pendidikan Universitas Paramadina, dan juga terima kasih kepada Ibu Sri, Direktur SD Kemendikbudristek. Nah, memang harus kita himbau ya, keberhasilan sekolah tatap muka ini memang butuh bantuan sejumlah pihak, mulai dari sekolah, pemerintah, orang tua juga. Jadi saling mendukung, karena ini memang tidak mudah bersekolah tatap muka di tengah pandemi. Saya Caca Nisa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ingatkan kembali, ingat pesan Ibu untuk selalu patuh protokol kesehatan dan pastinya segera divaksin untuk dukung vaksinasi nasional. Selamat malam, sampai jumpa.